Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara untuk operasionalkan aplikasi toko ya atau minimarket. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini posisinya aplikasinya sudah kita instalkan, tinggal kita login aplikasinya. Kita masuk. Ini ada namanya Apos ya. Silakan di double klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke bawah sini, klik. Nah, setelah itu baru kita klik yang tombol caps lock ini ya. Sebelum kita masuk kode jabatan dan password, di sini ada namanya tombol caps lock. Kita harus pakai caps lock dulu, pakai huruf besar caps lock ya. Nah, seperti ini. Baru kita masuk ke aplikasinya, kode jabatan dan passwordnya admin. Enter. Baru kita admin lagi. Nah, setelah itu enter 2 kali. Nah, seperti ini kita minimize ya. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya seperti ini untuk tampilan awal aplikasinya. Oke, sekarang kita demokan cara input database daftar pemasok barang atau suppliernya yang kita beli ke pemasok supplier tersebut. Caranya itu kita ke master data, silahkan diklik. Nah, di sini ada namanya daftar supplier, silahkan diklik ya. Nah, setelah itu kita tekan tambah nih, tambah ya. Setiap ada penginputan database baru kita tekan tambah. Baru setelah itu kita masukkan nama pemasoknya. Tadi kita contohkan Indo Grosir. Nah, seperti ini ya. Oke, Indo Grosir, enter. Setelah itu alamatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita simpan. Kita contohkan lagi satu lagi, tekan tambah, kita masukkan lagi misalkan Lotte Mart. Nah, seperti ini ya, Lotte Mart. Enter. Untuk alamatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Yang penting ada nama pemasoknya. Kalau sudah kita tekan simpan. Jadi kalau ada penginputan data supplier, master data, baru kita tekan daftar supplier untuk menginput data supplier belum terdaftar di aplikasi. Setelah itu kita tekan tambah. Kita exit. Oke, setelah itu kita lanjut setelah menginput database suppliernya. Sekarang kita daftarkan produk barang yang akan dijual ke konsumen. Kita daftarkan dulu di aplikasinya. Caranya itu kita ke menu daftar master data. Di sini ada namanya daftar item ya, silakan diklik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya, tambah, klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di kolom kode barang ini yang saya blok ini. Nah, di sini kalau misalkan ada scannernya, scanner barang tinggal ditembak aja di bagian scanner ini ya nih. Nah, di bagian scanner ini di kolom kode barang. Di sini saya tidak ada kode, tidak ada scanner barangnya, jadi kita klik kode barangnya ini. Nah, ini kan huruf awalannya 0, berarti kita ketik ya manual 0 89 68 6 060 36 2. Nah, gitu. Enter. Oke, setelah itu tekan oke. Kita klik nama barangnya, berarti ini Popmi rasa soto. Nah, enter. Setelah itu berarti kita masukkan di sini jenisnya mie ya, mie instan. Nah, enter. Satuannya satuan terendah berarti PCS ya. Nah, seperti ini. Baru kita klik kode pemasoknya, pilih kita beli ke Indo Grosir. Kita klik, baru kita arahkan kursornya di kolom harga jual atau harga modal ya. Kita klik. Nah, di sini kita belinya misalkan Rp2.000. Enter. Yang angka 0 di samping kanan ini diabaikan aja, kita enter, nanti akan kekat sendiri. Enter. Nah, nih seperti ini baru harga grosir nih, harga grosir kita jual ke konsumen, anggaplah 2.500 ya. Enter. Setelah itu arahkan kursornya ke bagian harga ecer ini, pastikan di tengah-tengah sini atau kita blok aja, blok. Nah, baru kita kasih 3.000 ya, kita jual ke konsumennya dengan harga normal. Enter, baru kita simpan. Seperti itu cara pengisian item data produk barangnya. Kita contohkan satu item barang lagi. Tekan tambah.
Baru di kolom kode barang ini kita masukkan nama barangnya. Sekarang misalkan kalau misalkan kita masukkan data barang yang tidak ada barcode-nya, maka bisa kita kasih kode barangnya, kita ketik manual sendiri. Kita kasih contoh aja ya. Misalkan kode manualnya 001 seperti ini ya, enter. Tekan OK. Nah, ini kan kita kasih di nama barang. Yang nama barangnya ini yang tidak ada barcode-nya, contohnya misalkan rempeyek ya, rempeyek. Nah, ini kita bisa jual juga misalkan kerupuk rempeyek atau rempeyek gini ya, enter. Setelah itu berarti di sini cemilan misalkan. Nah, enter. Setelah itu satuannya PCS ya, satuan terendahnya. Setelah itu kita arahkan kursornya ke kolom kode pemasok. Di sini kita pilih yang cash tunai ya, cash tunai, klik. Nah, baru kita arahkan kursornya ke kolom harga beli atau harga modal di tengah-tengah sini. Misalkan harganya 10.000 ya. Enter. Nah, kita jual ke konsumen dengan harga grosir misalkan 11.000. Enter. Kita jual dengan harga normal misalkan harga ecernya tadi di kolom sini kita blok aja misalkan 12.000 ya. Enter. Nah, baru kita simpan. Ini ada data barang yang sudah kita daftarkan ya, ada kode barang barcode-nya sesuai dengan tertempel di item barang. Yang satunya lagi kode barang manual yang tidak ada barcode-nya. Oke, ada dua ya. Baru kita exit. Jadi kalau mau input item data barang baru ke sini, daftar stok belum terregistrasi di aplikasinya. Oke, kita exit. Setelah itu kita lanjut untuk pembelian stok barangnya. Nah, sekarang kita input untuk pembelian barangnya, kita ke fitur pembelian, silahkan diklik. Nah, setelah itu baru kita tekan yang ini, daftar pembelian, silahkan diklik. Setelah itu di kolom kode pemasok ini kita klik panah bawah ini, pilih ya Indogrosir ya, kita klik, baru kita tekan enter. Nah, setelah itu kalau ada nomor fakturnya silahkan diisi, tapi kalau tidak ada nomor fakturnya kita isi sesuai dengan tanggal inputan hari ini. 15.02.2025 15.02.2025 enter lagi. Nah, seperti ini. Baru arahkan kursornya ke kolom quantity ini di pojok kiri ini ya. Misalkan kita belinya 1 dus. Nah, dalam 1 dus itu ada berapa pop mie isinya. Misalkan ada 1 dus itu isi pop mie-nya ada 12. Kalau kita belinya 2 dus berarti 24. Jadi kita kasih pecahan picisnya ya. 24 sama dengan 2 dus atau 2 dus sama dengan 24 picis. Enter. Nah, gitu ya. Di kolom kode bar ini kalau misalkan ada scannernya, di kolom kode bar tinggal di scan aja yang ini barcode-nya. Nah, ini kan saya tidak ada scannernya ya. Tekan tombol C di kolom kode bar ini, kita masukkan pop mie. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, di sini kan totalnya 48.000 dari harga pop mie rasa soto. Nah, ini anggaplah kita belinya 1 faktur ya. Jadi kita masukkan item barang yang rempeyek tadi. Contoh ini 1 faktur kita pembeliannya. Di kolom quantity kita masukkan rempeyek kita beli misalkan 10 ya. Enter. Tekan tombol C atau tekan tombol C ya, C. Nah, ini karena kita tidak ada kode scannernya. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, ternyata di sini untuk harga rempeyek ada kenaikan harga. Jadi setelah di scan kita ubah cara harganya, ubahnya itu di sini di kolom 10.000 ini, di kolom harga ini kita kasih misalkan ada kenaikan harga 1.000 perak, berarti 11.000 ya harga modalnya. Enter. Enter lagi, enter. Nah, di sini harga ecernya berarti ada kenaikan juga, berarti 13.000 ya, contoh aja. 13.000 untuk kenaikan harga jualnya yang ecer. Enter. Nah, di sini harga yang grosirnya kita naikkan misalkan 12.000 ya. Enter. Nah, di sini kan totalnya belum berubah nih. Jadi sebelum disimpan kita tekan F1 karena ada perubahan harga ya. Kita tekan F1, klik. Nah, di sini totalnya menjadi 158.000. Di sini kita contohkan bayarnya tunai berarti tekan F6, tapi kalau bayarnya kredit silakan tekan F7 ya. Kita contohkan bayarnya kredit. Tekan F7 di layarnya ini. Nah, ini sudah terbayarkan kredit, baru kita tekan selesai dan yes.
kita cek hasil laporannya. Ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang dalam kurung untuk mencek laporan rincian pembelian per suppliernya. Klik cari data pemasok, kita masukkan nama pemasoknya tadi kita beli Indogrosir, kita pilih orang pemasoknya, keluar dan oke. Settingan tanggalnya misalkan dari tanggal 01 ya, dari pojok di sini tadi sampai tanggal 15 per tanggal hari ini tanggal 15. Setelah itu kita klik Februari karena masih berjalan di Februari dan centang preview. Nah, ini data pembelian kita per pemasok yang kita beli ke pemasok Indogrosir. Misalkan mau dibayarkan nominalnya 158.000 ini mau dibayarkan. Berarti kita tekan close preview. Jadi setiap mau keluar laporan jangan tekan tombol selesai ya, tapi tekan close preview. Klik baru tekan selesai. Setelah itu kita ke menu laporan dulu, kita proses data dulu ya sebelum melakukan pembayaran hutangnya. Baru kita tekan proses dan oke, selesai. Baru kita masih ke menu pembelian, klik yang ini daftar pembelian. Nah, setelah itu kita tekan tambah, cari data pemasok, kita masukkan di sini Indogrosir. Kita pilih orang pemasoknya, keluar dan oke. Di sini kita kasih keterangannya lunas ya. Nah, di sini baru kita hilangkan tanpa no faktur, berarti kita bayarnya per faktur. Nah, hilangkan, baru ini kita copy paste aja. Ini faktur yang kita bayarkan nih, senilai yang ini. Nah, copy. Nah, baru masukkan ke sini, spasi. Nah, paste gini. Jadi kita bayarkan senilai dengan fakturnya ya, 158.000. Simpan. Oke, nah ini untuk bukti pembayaran fakturnya nih. Kalau mau di print silakan tekan print report, tapi kalau mau di skip aja kita close preview. Exit, baru kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang, cari data pemasok, kita masukkan di sini nama pemasoknya tadi Indogrosir, pilih keluar dan oke. Dari tanggal 01 kita klik tanggal sesuai dengan tanggal berjalannya tanggal 15. Kita klik dan preview, kita klik Februari dan centang preview. Nah, ini tidak ada lagi hutang ke supplier Indogrosir. Kita close preview dan tekan selesai. Oke, setelah pembayaran hutangnya sudah kita bayarkan, sekarang kita ke tahap cara transaksi penjualannya ya. Yang pertama kita contohkan penjualan ke anggota sama penjualan yang non anggota atau cash tunai. Caranya itu yang pertama kita contohkan pembayaran ke anggota. Jadi setiap untuk transaksi ke anggota kita ubah dulu settingan printernya ya. Ini kontrol panel ini klik kanan perangkat dan printer. Di sini kalau misalkan dari pihak toko sudah menginstal printer stroke-nya, kita pilih yang printer stroke yang digunakan. Klik kanan set as default. Seperti ini ya. Kita minimize, baru kita ke penjualan. Sebelum ke penjualan kita daftarkan dulu nama anggotanya. Ke master data, di sini ada namanya daftar pelanggan. Kita tekan tambah. Nah, kita masukkan namanya Ahmad Ahyani dengan nama saya sendiri ya. Enter, alamatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau ada nomor kartu anggotanya atau nomor nick-nya atau nomor HP-nya boleh silakan diisi ya. Contoh 1, 2, 3. Seperti ini ya. Oke, untuk pengisian batas limitnya di tengah-tengah sini ya, di kolom batas penjualan kredit, kursornya di tengah-tengah sini. Misalkan saya dikasih batasan limit penjualannya itu boleh ngambil 10 juta nih. Kasih aja ini ya untuk controlling limit piutangnya. Enter. Nah, seperti ini. 1 juta contoh ya. Simpan. Nah, baru kita tekan exit. Setelah itu kita transaksikan di fitur penjualan, daftar penjualan. Setelah itu di kolom kode pembeli ini tekan tombol C ya, C. Nah, kita masukkan di sini Ahyani misalkan. Enter. Nah, kita pilih orangnya, keluar dan enter. Saya dikasih harga grosiran nih karena saya ngambilnya banyakan ya, lebih dari 1. Kalau saya mau transaksi banyakan satu item barang itu saya belinya misalkan 5, maka kita kasih harga grosir. Kita centang dulu harga grosir ini, centang. Nah, ini ya yang harga grosir ini. Kita isi di sini di kolom jumlah ini 5. Enter. Nah, baru kita ketik tadi namanya PopMe ya, berarti kita ketik aja di kolom kode ini PopMe. Nah, seperti ini.
Pilih barangnya, ini pakai huruf besar, kita ketiknya keluar dan enter. Nah, di sini pakai harga grosir ya 2.500. Sekarang kalau pakai harga normal, kita hilangkan centangnya ini, kita kasih di sini 1 karena sudah diisi 1 ya, atau kita isi aja 2. 2 enter. Nah, baru tekan tombol, tekan nama barangnya berarti rempeyek. Nah, seperti ini. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Tagihannya Rp38.500. Saya mau bayarkan kredit nih, berarti tekan F7 ya. Klik yang di tombolnya ini F7, yang di layar ini ya, di layarnya F7 klik. Nah, ini sudah terbayarkan kredit ya. Bagaimana cara menceknya? Kita tekan selesai. Yes, baru kita ubah settingan printernya ke printer biasa selain printer stroke. Ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang. Kalau kita lihat untuk anggota berarti laporan piutang. Kalau mau lihat yang hutang kita ke supplier berarti laporan hutang. Kita mau lihat piutang anggota, laporan piutang. Cari data pembeli atas nama saya sendiri Ahmad Ahyani, kita pilih membernya, keluar dan oke. Tanggalnya misalkan dari tanggal 01 sampai tanggal 15 hari ini per bulan Februari dan klik preview. Nah, ini piutang yang belum dibayarkan Rp38.500. Kita mau melakukan pembayaran, berarti tekan close. Selesai, baru kita ke menu laporan, kita proses data dulu ya. Setiap mau melakukan pembayaran hutang atau laporan pembayaran piutang, kita lakukan proses data dulu guna untuk sinkronisasi data piutang maupun hutangnya. Proses oke dan selesai, baru kita lakukan pembayaran piutangnya. Masih ke fitur penjualan, di sini ada namanya pembayaran daftar pembayaran, klik, baru kita tekan tambah, klik, cari data customer, klik, kita kasih namanya Ahmad Ahyani, kita pilih orangnya, keluar dan oke. Kita kasih di sini keterangannya lunas ya. Nah, seperti ini, lunas. Kita hilangkan centangan tanpa faktur, berarti kita blok di sini namanya. Nah, baru kita copy, masukkan ke dalam sini, spasi dan paste, enter. Nah, setelah itu kita bayarkan sesuai dengan fakturnya nih, sudah Rp38.500. Simpan. Oke, kita oke lagi. Nah, baru kita exit, kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang. Cari data pembeli atas nama saya sendiri Ahmad Ahyani, kita pilih keluar dan oke. Dari tanggal 01 kita klik yang 15 dan klik preview dan klik preview, klik Februari dan klik preview. Nah, seperti ini, tidak ada lagi piutangnya ya. Kita close preview dan tekan selesai. Sekarang kita transaksikan transaksi penjualan yang non anggota atau yang bukan anggota. Masih ke fitur penjualan, di sini ada daftar penjualan. Nah, di sini kalau transaksinya anggota kan tadi tekan tombol C, tapi kalau transaksinya non anggota atau bukan anggota tekan enter ya, enter. Nah, ini kalau transaksi non anggota kita langsung enter aja di kolom kode pembeli ini nih. Keterangannya cash tunai. Kita kasih di sini misalkan belinya 2 nih, 2, enter. Nah, kita tekan OMB ya, OMB. Oh, sorry. Kita masukkan nama barangnya rempeyek. Nah, rempeyek, pilih barangnya, keluar dan enter. Terus saya belinya pop mie nih, pop mie. Berarti kita misalkan belinya 1, berarti isi 1 aja, ini nggak usah diisi lagi karena sudah diisi 1. Langsung aja pop mie. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Tagihannya 29.000. Jadi kita isi di kolom bayar ini. Baru kita, kalau tidak pakai cetak struk, kita hilangkan cetak struknya. Nah, seperti ini ya. Baru kita lakukan pembayaran 30.000. Enter 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada transaksi yang baru lagi, kita kembali lagi di kolom kode pembeli ini. Kalau transaksi berikutnya anggota, tekan tombol C yang baru. Tapi kalau transaksinya non anggota, kita enter kembali di kolom kode pembeli ini. Nah, gitu ya. Oke, kita tekan selesai dan tekan yes. Setelah itu kita cek laporannya. Yang pertama kita ubah dulu settingannya, pastikan sudah mengarah ke printer ya, selain printer stroke, baru kita cek laporan pertama, laporan omset penjualan. Ke menu laporan atau bisa juga ke laporan ini, baru kita klik yang ini, laporan penjualan. Klik. Nah, baru kita klik yang ini. Settingan tanggalnya kita pilih di sini. Nih.
Nih settingan tanggalnya, kita klik preview penjualan semua toko. Nah ini ada laporan penjualannya per tanggal 15, ada kredit dan cash tunai. Di sini omsetnya Rp67.500. Oke, tekan close dan keluar. Berarti di sini stoknya juga berkurang. Berarti kita ceknya ke menu laporan dulu, kita proses data dulu ya untuk sinkronisasi tadi. Proses dan oke, selesai. Ke menu laporan, persediaan. Di sini ada namanya, klik bulan berjalan paling atas, kita klik preview dan oke. Nah, di sini stoknya sudah berkurang. Tadi kita belinya 10, berarti ada keluar 4, berarti sisanya 6. Kita beli lagi yang pop mie rasa soto, beli 24, berkurang 6, jadi sisanya 18 pieces ya. Kita close preview dan tekan keluar. Kita cek juga neracanya berarti. Kita cek juga neracanya di laporan. Di sini ada namanya laporan jual ini. Nah, baru kita klik neraca saldo bulanannya. Nah, ini ada laporan neraca saldo ya. Kenapa kas induknya minus? Karena modal awal yang kita beli belanja barang ke supplier tadi belum dimasukkan modalnya. Di sini modalnya 18. Berarti di sini kita beli belanja barangnya tadi 158.000. Kita mau masukin modalnya dulu, kita close preview. Selesai. Ke keuangan, daftar jurnal, kita tekan tambah, kita tekan panah bawah ini, scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, kita cari sandi 923 ya, 923. Nah, yang ini kita klik. Nah, baru kita kasih terangannya modal belanja barang. Nah, seperti ini. Enter. Masukkan, misalkan kita lebihin aja, misalkan 500.000 ya. Enter, simpan. Exit, baru kita cek lagi laporan laba jual. Kita klik neraca saldo bulanan. Nah, di sini sudah tidak minus lagi ya kas induknya. Di sini ada nilai 67.500. Ini kas penjualan. Kita cek rinciannya berarti. Kita close. Selesai. Ke menu laporan buku besar, laporan neraca ya, neraca. Kita klik panah bawah ini, pilih yang kas penjualan, kita setting tanggal ini, misalkan tanggal 15 hari ini ya. Baru kita klik yang Februari dan centang bulanan. Nah, ini kas penjualannya masuk ya dari kas penjualan, kasir, dan pembayaran hutangnya tadi. Masuk kasir 67.500. Bagaimana kita menstorkan uang yang 67.500 ini supaya dinolkan? Caranya itu kita tekan close preview. Selesai. Ke keuangan, daftar jurnal, tekan tambah, kita klik panah bawah, kita scroll ke atas sedikit, pakai sandi 922. Nah, kita copy paste aja ya. Nah, copy paste aja, enter. Kita masukkan nominalnya tadi 67.500, enter. Nah, kita simpan, exit, cek lagi ke menu laporan buku besar, neraca. Kita klik panah bawah ini, kita pilih yang kas penjualan nih. Klik, sesuaikan tanggalnya, baru kita klik Februari dan centang bulanan. Nah, ini uangnya sudah 0 ya untuk kas penjualannya. Larinya 67.500 ini kemana uangnya? Kita close preview, kita klik panah bawah, kita klik ke atas sedikit, pilih yang ini, kas induk, baru kita klik Februari dan centang bulanan. Nah, ini uangnya masuknya ke kas induk, toko ya. Ini uangnya ini untuk mengelola belanja barangnya. Kita close. Nah, tekan selesai. Sekarang kita mau input biaya operasional pengeluarannya nih. Ya, kita ke keuangan, daftar jurnal, tekan tambah, kita klik panah bawah, kita scroll ke atas sedikit, cari sandi, misalkan kita pakai sandi biaya konsumsi ya, kita cari di sini. Nah, konsumsi kita klik, kita kasih keterangannya uang makan siang ya. Enter. Nah, di sini uang makan siang kita kasih misalkan 20.000. Enter. Simpan. Tambah lagi, kita klik lagi konsumsi lagi, misalkan beli air galon. Nah, enter. Kita masukkan di sini 5.000. Enter. Simpan. Tambah lagi, kita klik lagi panah bawah ini pengeluarannya, misalkan biaya perlengkapan ya. Misalkan beli lakban. Nah, enter. Misalkan harganya 5.000, enter. Simpan. Tambah lagi, kita klik lagi panah bawah, misalkan
biaya gaji karyawan ya, biaya gaji karyawan nih. Nah, gaji, enter, misalkan 1.500.000. Nah, seperti ini. Simpan, exit, kita cek laporan keuangannya ke laporan jual, kita klik neraca saldo. Nah, di sini ada akun biaya-biayanya nih. Nah, ini. Kenapa kasihnya jadi minus? Karena uang yang kita keluarkan untuk biaya-biaya itu lebih besar daripada pendapatan ya. Artinya biaya lebih besar pengeluarannya daripada pendapatan masuk. Nah, kita close. Ini bentuk neracanya, neraca berjalannya. Ini kelompoknya. Close, ini laba ruginya nih. Nah, ini laba ruginya. Tadi yang sudah saya jelaskan, kenapa laba ruginya minus? Karena biaya yang dikeluarkan di sini 1.530.000. Di sini omsetnya cuma 29.000 ya. Nah, gitu ya. Kita close dan tekan selesai. Oke, seperti itu untuk penjelasan operasional aplikasi toko dari awal sampai akhir ya. Terakhir ini, cara backup hariannya bagaimana? Cara backup harian ini dikerjakan ketika transaksi per tanggal sudah selesai semua diinput dan tidak ada transaksi yang ketinggalan per harinya. Artinya toko sudah mau tutup ya. Caranya itu kita tekan selesai ya, selesai dan yes. Pastikan di semua PC sudah ditutup semua aplikasi. Baru kita ke lokasi program, kita klik yang kuning ini atau this PC, atau kita klik yang kuning ini aja. Baru kita klik yang this PC atau my computer, pilih yang partisi D sesuai dengan lokasi aplikasi yang diinstal. Double klik. Ini aplikasi yang saya demokan, folder aplikasinya 2324, double klik. Nah, setelah itu yang di copy setiap hari sebelum pulang itu ketika toko mau tutup, yang folder apply data ini ya, jangan dalam folder apply data yang file ini tidak di copy ya. Jadi yang di copy itu cuman folder apply data ini aja. Ini satu folder ya. Klik kanan, tampilkan dalam opsi salin atau copy. Masuk, kita bikin folder. Nah, backup harian. Nah, seperti ini. Enter. Masukkan ke dalam sini lagi, kita bikin lagi folder supaya rapi aja ini. Feb 2025. Enter. Masukkan ke dalam sini lagi, kita bikin lagi folder sesuai dengan tanggal inputannya per harinya. 15.02.2025. Enter, masukkan ke dalam sini, klik kanan, tampilkan opsi lainnya, tempel atau paste. Tunggu sampai proses backup-nya sampai selesai ya, backup hariannya. Kalau sudah selesai, kita sarankan juga hasil backup di internal ini di copy paste ke flash disk atau external hard disk guna keamanan data di luar PC-nya. Untuk tanggal berikutnya dan tanggal transaksi berikutnya, tanggal 16, 17, dan seterusnya ketika toko tutup dan jam operasional mau tutup, folder apply data ini di copy kembali dan masukkan ke dalam folder backup harian dan dibikin foldernya sesuai dengan tanggal inputannya 16, 17, dan seterusnya. Folder apply data ini ya, jangan di-cut tapi di copy. Seperti itu untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.